Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah ya, semoga selalu diberikan kebaikan buat kita melaksanakan segala sesuatunya di hari ini. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan praktikum secara langsung, secara online sebagai salah satu implementasi buat hasil dari teori kita kemarin ya, mengenai beberapa teori-teori tentang pengelasan. Sebelum kita memulai praktikum hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Mungkin ini kok pada kelihatan lemes ya. Kalian ada yanya enggak? Ada ya? Ada ya. Mungkin salah satu bisa pimpin. Ayo hidup. Pimpinnya ada di depan. Iya di depan. Bahasanya aja. Hidup mesin. Hidup mesin. Hidup mesin. Hidup mesin. Hidup mesin. Hidup mesin. Salam server. Solidarity and forever. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For human system. Silahkan. Sangat memotivasi sekali ya anak-anak ya. Hari ini kita akan melakukan implementasi dari apa yang sudah kita pelajari kemarin mengenai teknik-teknik pengelasan dan seperti yang sudah tertera di job sheet ya. Tapi hari ini kita sebatas pengenalan terlebih dahulu. Maka dari itu nanti silahkan ambil plat baja di sana yang dengan tebal 10 mm. 10 mm. Kemudian nanti kita laksanakan praktikum. Nah, untuk praktikumnya nanti kita sebatas membuat jalurnya dulu ya. Kita pengenalan awal, nanti kita buat jalurnya terlebih dahulu, baru nanti kedepannya di minggu selanjutnya nanti kita mulai ke 6G, 1G, 2G, 3G dan sebagainya. Seperti itu ya. Kita mulai menyambung. Seperti itu. Kemudian yang pertama yang harus diperhatikan itu APD-nya, karena kalau kita melupakan APD-nya nanti takutnya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya. Maka dari itu yang pertama di sana pun juga sudah tertera beberapa APD-nya yang harus kita kenakan. Yang pertama kita harus menggunakan masker, kacamata, kemudian wear pack, kemudian celana jeans dan sepatu safety. Tapi ini mohon maaf Bapak habis ini mau rapat jadi nggak sempat buat memakai itunya. Ya. Tapi harapan saya walaupun saya belum bisa memberikan contoh yang baik, nanti anak-anak bisa memberikan contoh yang baik biar nanti kenapa? Karena kalian bakal menjadi aset bangsa ke depannya. Tanpa membuang banyak waktu, kita langsung aja ke pengelasannya ya. Tadi itu untuk yang melekat pada kita, ini ada beberapa APD yang harus kita kenakan. Yang pertama ada apronnya. Nah, apron ini harus kita gunakan buat melindungi badan dari percikan lasnya. Kayak gitu ya. Nanti silahkan pinjam ke Mas Jati di sana. Kemudian kita gunakan sarung tangan. Kemudian sebenarnya kita juga harus menggunakan pelindung lengan ya, Tapi karena ini cuma sebatas demo, nanti kita menggunakan sarung tangan saja sudah cukup seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, mari mendekat. Kita hidupkan mesinnya terlebih dahulu, kemudian menekan ini saklarnya, kemudian ditekan saklarnya di sini. Gunakan ampere yang sesuai seperti yang kita udah analisa kemarin. Karena ini kita menggunakan tebal 10 mm ya. 10 mm kita menggunakan ampere sekitar 90 sampai 100 ampere ya, kayak gitu. Itu. Terus langsung aja kita praktikkan untuk pengelasannya. Pinjam helm enggak Mas Fajar? Silakan kalian ambil helm biar lebih aman. Jadi ini buat melindungi mata kita juga ya. Biar nanti enggak ini sedikit bocor ini. Enggak apa-apa.
Kali ini kita belajar menggunakan ini ya, menggunakan apa namanya, elektroda dengan ukuran 3,2 mm. Kemudian nanti kita gunakan teknik-teknik yang udah Bapak jelaskan kemarin. Tekniknya ada apa aja kemarin Mas Dedi? Masih ingat nggak? Coba ya Mas Dido masih ingat? Teknik mengayuh dan menyeret. Oke, tekniknya sendiri ada beberapa teknik kemarin. Yang pertama teknik penyalaan, kemudian teknik sudutnya, ya, teknik gerakannya, kemudian teknik kecepatan pengelasannya. Nah, di sini nanti kita maksimalkan untuk posisinya. Posisi pengelasan itu senyaman teman-teman. Mau sambil lendetan seperti ini nggak masalah. Mau, yang penting kalian enjoy aja dan aman kayak gitu ya. Terus yang perlu kita ketahui juga, nanti beberapa teknik itu harus kita perhatikan biar nanti hasilnya pun bisa maksimal. Kalau di awal kita ini dulu ya, maksudnya kita nyalakan dulu busurnya, bisa dengan menggores. Kemarin tekniknya menggores atau dengan memukul seperti itu ya. Kalau udah dipastikan menyala, kita analisa dulu kira-kira kita mau menggunakan sudut berapa. Sudut yang ideal kemarin 60 derajat ya, biar nanti nggak terlalu lebar sama biar nggak bolong kalau nanti terlalu tegak ya. Kemudian kecepatannya pun juga menyesuaikan kayak gitu. Oke, gerakannya karena ini kita baru saja kelas jalur, kita gerakannya kita tarik seperti itu ya. Oke, mungkin bisa diperhatikan ya. Oke, kita mulai ya. Sedikit lengket nih. Seperti itu ya. Mungkin bisa kita cek hasilnya. Jangan lupa dimatikan terlebih dahulu mesinnya ya, nanti biar nggak lengket lagi di sininya. Nah, kayak gini. Kita coba lihat hasilnya bareng-bareng. Nah, ini hasilnya ya. Tapi ini hasilnya masih kurang maksimal. Kenapa? Karena bisa kita lihat. Kita analisa bareng-bareng ya. Nah, di awal penyalaannya kurang maksimal. Kenapa? Karena tadi keluarnya agak sedikit susah. Harus kita ada beberapa jeda terlebih dahulu biar nanti pas di awalnya itu bisa maksimal kayak gitu. Kemudian di sini sudah jelas tadi agak sedikit melompat gerakannya. Nah, itu yang harus diperhatikan. Yang harus diperhatikan dalam kecepatan penarikan dari lasnya itu sendiri. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini yang maksimal cuma di bagian sini. Nah, ini udah maksimal kayak gitu. Nah, nanti ketika kita mau menyambung, kita menyambungnya dari sini. Dari sini. Seret, tarik ke belakang, kemudian maju lagi. Kayak gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau mencoba terlebih dahulu. Ada. Ayo. Ya, Bang, enggak usah takut. Nanti aja. Oke, siap. Bentar. Goyang dulu. Ya. Ini benar-benar harus diperhatikan loh ya, jangan main-main nanti kalau kita membahas mengenai APD. Oh, silakan. Enggak ganti Pak.
Silakan kalau mau diganti masih banyak yang panjang. Pakai yang panjang aja. Oke, kalau ini namanya last horizontal continue ya, karena secara menerus tidak hanya sebatas titik top. Mesinnya udah dinyalakan? Jangan. Gunakan posisi senyaman mungkin. Oke, baik, cukup. Nah, kita cek ya. Karena pada dasarnya hasil pengelasan itu merepresentasikan apa yang kalian lakukan dalam pengelasannya tadi. Nah, ini sudah cukup baik, cuma masih kurang agak matang. Bisa karena ampernya kurang besar, atau bisa karena jarak ininya terlalu tinggi, jadi tidak menyatu antara besi tambahan dengan besinya yang ini. Atau juga bisa karena besinya ini kurang panas. Nah, seperti yang kita lihat, mari mendekat. Nah, ini yang kita lihat ya. Dalam posisi penyalaan di awalnya udah bagus, cuma dalam gerakan menariknya ini masih agak sedikit melompat-lompat kayak gitu. Karena bisa dilihat dari ini loh. Nah, ini kan ada cekung-cekungannya ya di sampingnya. Nah, itu sangat merepresentasikan. Ada yang mau mencoba lagi? Silakan. Mau cari pengen mau. Kita belajar menyambung sekalian. Iya, itu mau menyambung. Yang di samping yang mana? Silakan boleh pilih. Nah, ini juga harus kita bersihkan terlebih dahulu biar nanti ini kan juga masih salah satu penilaian ya. Kalau kita mengelas ini ada beberapa bercak-bercak seperti ini, harus kita bersihkan terlebih dahulu. Terus kita juga harus maksimalkan buat penyambungannya biar nanti sambungannya itu nggak kelihatan. Silahkan hidup. Itu sudah benar. Oke, ini gerakannya stabil ya. Bisa dilihat gerakannya stabil. Cukup. Oke. Oh iya, kalau pas di akhirnya nanti jangan langsung ditarik ya, tapi kasihkan ini dulu, dikasih jeda terlebih dahulu biar nanti menumpuknya di belakang maksimal. Kita lihat. Cuma tadi Mas Windu di sini menggunakan metode yang bergeraknya melingkar ya. Jadi kalau seperti itu tidak stabil, makanya bisa kayak gini juga sama berlubang. Gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa dilepas langsung kita balik lagi. Jangan lupa mesinnya dimatikan terlebih dahulu. Oke, silakan baris. Oke, dari hasil praktikum ini tadi kira-kira yang dapat kita pelajari apa kira-kira? Pak, kalau mas nggak boleh tremor berarti Pak.
Oh iya, kalau ngelas sebenarnya kalau tremor itu bawaan ya Mas Fajar ya. Cuma bisa kita antisipasi dengan mungkin posisi kita mengelas ya. Makanya tadi tak sampaikan semaksimal mungkin dengan kuda-kuda yang benar-benar kuat. Seperti itu, kayak gitu ya. Terus apa lagi? Kira-kira? Gerakan pengelasan harus stabil. Benar sekali. Nah, kemarin juga udah tak sampaikan ya beberapa teknik pengelasannya terkait dengan penyalaannya, kemudian posisi sudutnya, kemudian gerakan menariknya, kestabilannya, kemudian dari posisi pengelasannya pun itu juga sangat mempengaruhi dari mengelas itu sendiri. Nah, dari sini yang perlu kita perhatikan juga APD-nya. Biar apa? Biar kita tetap bisa maksimal dan nggak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan seperti itu ya. Oke, setelah ini karena ini baru pengenalan, silahkan nanti minta plat yang ini ya seperti ini di Mas Jati dengan tebal 10 mm. Kemudian nanti dibuat 3 jalur. Untuk penilaiannya nanti bisa dilihat di job sheet ya. Penilaiannya bisa dilihat di job sheet. Di sini yang pasti kesejajaran tiganya karena yang kita nilai yang paling utama itu dari penampilannya terlebih dahulu ya. Kemudian ada undercutnya atau tidak, kemudian kematangannya, kemudian jarak antara kesejajaran 3 jalur itu tadi dan semacamnya. Nah itu benar-benar harus teman-teman perhatikan seperti itu ya. Nah dalam prosesnya nanti itu yang bakal kita nilai. Kemudian APD dan persiapan alatnya juga bakal bawa nilai nanti. Yang pasti Bapak bakal keliling buat melihat prosesnya dari anak-anak sekalian seperti itu ya. Ketika nanti ada suatu permasalahan atau ada yang mau ditanya, silahkan cari Bapak di kantor, nanti bakal bawa bantu seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan praktikum kali ini? Belum ya. Nanti harapan Bapak tetap bisa dimaksimalkan dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam praktikumnya nanti seperti itu. Mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan setelah ini langsung ke Mas Jati buat minta bahan sama elektroda. Dan praktikum silahkan dilanjutkan seperti itu ya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.